Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat semua ya. Baiklah anak-anak, kita berjumpa lagi pada pembelajaran tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 1, masyarakat peduli lingkungan, pembelajaran 1. Anak-anak, apakah kalian telah mengalami masa puber? Bagaimana kepedulianmu terhadap lingkungan saat mengalami masa puber? Sebelum mengalami masa puber hingga telah mengalami masa puber, tentu kamu sudah peduli dengan lingkungan. Kamu adalah bagian dari masyarakat. Banyak kegiatan yang dapat kamu lakukan untuk peduli terhadap lingkungan. Kegiatan berkaitan dengan kepedulian terhadap lingkungan merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam mengisi kemerdekaan. Mari berkegiatan dan belajar melalui subtema masyarakat peduli lingkungan ini. Lingkungan mempengaruhi kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan peduli terhadap lingkungan supaya sejahtera. Bagaimana kepedulianmu terhadap lingkungan? Yuk kita diskusikan lebih lanjut. Anak-anak coba perhatikan ya. Perhatikan, ada beberapa gambar ya. Warga masyarakat di Kampung Damai berikut. Perhatikan. Ini gambar yang pertama. Perhatikan ya. Ini gambarnya sedang ngapain, Nak? Ya, ini gambar warga masyarakat di Kampung Damai sedang bekerja bakti ya, yaitu membersihkan lingkungan ya. Di antaranya ada yang sedang membersihkan selokan ya dan sebagainya. Kemudian yang kedua, nih gambar yang kedua ini, nah itu kegiatannya sedang apa nak? Ya, kegiatan warga masyarakat Kampung Damai sedang menanam pohon di pinggir jalan ya. Oke, nah perhatikan gambar yang ketiga. Nah, gambar yang ketiga adalah warga masyarakat di Kampung Damai sedang apa nah tuh? Perhatikan, sedang antri membayar pajak ya. Oke, lanjut nak. Gambar yang keempat apa nih? Yaitu warga masyarakat di Kampung Damai sedang melaksanakan ronda malam ya. Oke, coba, mengapa warga masyarakat di Kampung Damai ya melakukan kegiatan seperti gambar yang tadi? Mengapa nak? Karena semua kegiatan itu merupakan kewajiban masyarakat. Iya betul. Lanjut nomor 3. Apa saja kewajibanmu sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Apa saja nak? Nah misalnya apa? Kamu sebagai warga negara. Nah biasanya kamu kan sebagai pelajar, berarti kewajibanmu adalah belajar ya kan. Kemudian apa nak? Menjaga kerukunan dengan teman, betul. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan. Oke. Kemudian apabila kamu memakai naik motor, kamu harus apa nak? Memakai helm. Nah itu diantaranya kewajibanmu sebagai warga negara, di samping menaati undang-undang yang berlaku. Itu tentu harus dilaksanakan ya, kewajibanmu dipenuhi, kewajibanmu sebagai warga negara. Oke, nah perhatikan nomor 4. Ini tadi nomor 3 ya sayang, sekarang nomor 4. Bagaimana cara menunjukkan kepedulianmu terhadap lingkungan? Bagaimana caranya nak? Coba tunjukkan. Yaitu dengan cara membuang sampah pada tempatnya ya kan. Kemudian apa lagi? Membersihkan lingkungan. Oke, lanjut apa lagi? Menyirami tumbuh-tumbuhan ya kan. Nah kalau kamu peduli dengan lingkungan, lihat ada pohon,
Lihat ada bunga-bunga, lihat ada tanaman, kamu siram. Ya kan? Jangan dibiarkan tanaman itu layu atau mati, ya. Kemudian ada sampah, cepat kamu buang ke tempatnya, jangan berserakan, ya. Oke. Nah, anak-anak, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus peduli terhadap lingkungan. Misalnya, ikut membantu membersihkan lingkungan, kemudian menjaga keamanan lingkungan, dan mematuhi peraturan yang ada di lingkungan. Apakah kamu sudah mematuhi peraturan yang ada di lingkungan sekolahmu? Kamu hendaknya selalu mematuhi peraturan yang ada di lingkungan sekolah, seperti memakai seragam sekolah sesuai ketentuan. Terus tiba di sekolah sebelum bel tanda masuk berbunyi. Menjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan sekolah, serta membuang sampah di tempat sampah. Kegiatan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban siswa sebagai masyarakat dalam mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif, ya. Bangsa Indonesia telah merdeka sejak tahun 1945. Kemerdekaan bangsa Indonesia diperoleh dengan perjuangan penuh pengorbanan. Oleh karena itu, kemerdekaan bagi bangsa Indonesia merupakan suatu yang tidak ternilai harganya. Sehingga untuk meraihnya, bangsa Indonesia harus berjuang dengan penuh pengorbanan. Bagaimana kamu memaknai kemerdekaan bangsa ini? Yuk kita baca. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Proklamasi berasal dari kata proklamasio, ya, dari bahasa Yunani yang memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Setiap bangsa pasti menginginkan kemerdekaan, karena kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama dan membuat rakyatnya menderita. Karena alasan itulah bangsa Indonesia bekerja sama bahu-membahu dengan sekuat tenaga berjuang untuk memperoleh kemerdekaannya. Perjuangan bangsa Indonesia terwujud secara resmi setelah Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan Soekarno-Hatta memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat, sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain. Indonesia menjadi bangsa dan negara yang memiliki kedudukan yang sama dan sederajat, serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain yang sudah merdeka dalam hubungan internasional. Proklamasi kemerdekaan juga memiliki makna yang lain, di antaranya proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Kemudian proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Dan proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Anak-anak, kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bangsa di dunia. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah mengambil sikap untuk menentukan nasib sendiri dalam segala aspek kehidupan. Bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan yang telah diraih dengan cara meningkatkan taraf kehidupan bangsanya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Proklamasi kemerdekaan dapat dijadikan jembatan emas bagi bangsa Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.
Anak-anak, setiap judul teks memiliki kata-kata penting yang mencerminkan informasi dari dalam teks. Baiklah anak-anak, setelah kalian tadi menyimak bacaan yang sudah Ibu sajikan, yuk kita jawab pertanyaan di bawah ini dengan benar ya. Oke, nomor 1. Apa judul teks pada bacaan di atas? Ya. Kemudian yang kedua, ini tadi yang ke-1 ya nak. Yang kedua apa pertanyaannya? Apa kata kunci pada judul bacaan di atas? Ya. Kemudian yang ketiga, informasi apa yang diperoleh dari bacaan berdasarkan kata kunci? Nah, yang keempat, apa yang dapat kamu lakukan sebagai warga masyarakat dalam memaknai kemerdekaan? Ya. Nah, kalian harus paham juga ya. Perhatikan rambu-rambunya di bawah nih. Setiap judul teks memiliki kata-kata penting yang mencerminkan informasi dari dalam teks. Kata-kata penting pada judul dapat menjadi pemandu bagi pembaca untuk menebak isi pokok atau informasi yang terdapat dalam teks. Dengan demikian, sebelum membaca teks secara keseluruhan, kita dapat menebak kira-kira apa isi teks dengan cara menemukan kata penting pada judul teks. Kata-kata penting dapat disebut kata kunci. Oke anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Silakan dikerjakan tugas-tugasnya ya. Di antaranya tadi menjawab pertanyaan yang telah Ibu sajikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.